A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Para sahabat KSM, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, semoga dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat walafiat, dan kita berada di hari-hari bulan suci Ramadan, bulan ampunan, bulan pelatihan kesabaran untuk menjadi hamba Allah, untuk menjadi manusia-manusia yang bertakwa dan beriman. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran, di mana kesabaran ini merupakan ibu dari semua kebaikan, ibu dari semua ketaatan. Terutama untuk anak-anak muda, anak-anak remaja yang bisa menahan diri daripada dosa. Di akhir zaman seperti sekarang ini, apabila terdapat anak-anak muda yang mampu menahan diri untuk tidak terjerembab ke dalam lembah-lembah dosa, itu pahalanya luar biasa. Anak-anak muda yang seperti ini itu begitu disayang dan begitu mendapat perhatian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Baqarah ayat 153, Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kalian dengan kesabaran, wassalah. Pertama, disebutkan wahai orang-orang yang beriman, mintalah bantuan daripada kesabaran dan dari sholat. Kedua, kekuatan ini mampu membuat manusia teguh dan tahan di hadapan berbagai problematika kehidupan dan berbagai peristiwa-peristiwa yang dihadapi oleh manusia, sehingga keluar dari kesulitan dan peristiwa-peristiwa itu dalam keadaan tetap beriman dan tetap bersabar dan mampu keluar sebagai pemenang. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Oleh karena itu, sebagian besar ulama akhlak itu membagikan kesabaran itu dalam 3 jenis atau dalam 3 kategori. Yang pertama, kesabaran dalam menjalankan ketaatan, bertahan di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan dalam rangka menunaikan ketaatan-ketaatan kepada Allah SWT. Karena untuk menunaikan ketaatan itu terkadang terdapat penghalang-penghalang dan sesuatu yang menghalangi kita untuk menunaikan ketaatan. Nah, apabila kita bersabar dan kita berhasil tetap melakukan ketaatan kepada Allah, nah di situ ada nilainya tersendiri di mata Allah SWT. Yang kedua, tidak kalah pentingnya dan lebih sulit lagi, kesabaran untuk tidak melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Bertahan dalam menghadapi dorongan-dorongan dosa dan syahwat yang liar yang dapat membinasakan dan menjerumuskan kita ke lembah kebinasaan. Apabila kita mampu bersabar, apabila anak-anak muda, remaja mampu menahan diri untuk tidak bermaksiat, maka mereka memiliki derajat tinggi di sisi Allah SWT karena kesabarannya itu. Dan kesabaran yang jenis ketiga adalah kesabaran ketika menghadapi musibah, menghadapi ujian, dan tidak kehilangan kontrol diri.
menyalahkan pencipta, menyalahkan Allah SWT ketika terjadi musibah terhadap dirinya, tetapi mampu mengendalikan dan mengontrol diri di dalam menghadapi peristiwa-peristiwa yang pahit dan tidak kehilangan semangat jiwa. Sedikit sekali di dalam Al-Quran itu ada hal yang begitu ditekankan dan diulang-ulang seperti penekanan tentang kesabaran. Kesabaran ini begitu ditekankan dan dianjurkan terus-menerus oleh Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu kurang lebih terdapat 70 kali terkait masalah kesabaran yang disinggung, di mana dalam 10 kalinya itu terkait langsung dengan kepribadian Nabi Muhammad SAW dan sejarah manusia-manusia besar, yang mana kesabaranlah yang menjadi faktor terpenting dalam menggapai kemenangan, dan istiqomah mereka inilah yang menyebabkan mereka keluar sebagai pemenang. Orang-orang yang tidak memiliki sifat sabar, maka ketika menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, mereka akan cepat menyerah dan kalah. Di mana kesabaran ini memainkan peran yang terpenting dalam kemajuan manusia, baik kemajuan di dunia maupun kemajuan di akhirat. Karena kesabaran inilah yang menjadi neraca dan parameter untuk kesuksesan manusia. Tidak sedikit orang yang memiliki potensi dan sarana untuk maju, tetapi karena tidak memiliki sifat sabar, maka kemudian mereka kalah. Potensi-potensi yang mereka miliki, bahkan kecerdasan yang mereka miliki, karena minus kesabaran, tidak mampu menghantarkan seseorang ke puncak keberhasilan. Oleh karena itu Al-Quran begitu menekankan soal pentingnya kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu nanti akan diberikan pahala yang tidak dapat dihitung jumlahnya, unlimited pahalanya. Inna dzalika min azmil umur. Kesabaran ini merupakan perbuatan dan sifat yang sangat besar dan sangat agung, di mana disebutkan di surat Luqman ayat 17. Kesabaran merupakan ibu atau sentral daripada nilai-nilai keutamaan. Tanpa adanya kesabaran, maka tidak akan ada keutamaan yang dapat diraih oleh seseorang. Oleh karena itu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menasihatkan, wa alaikum bis sabri. Alaikum bis sabri. Peganglah kesabaran, milikilah kesabaran. Fa inna sabra minal iman karro'si minal jasad. Karena analoginya kesabaran itu dalam keimanan itu adalah seperti kesabaran itu seperti ras, seperti kepala di dalam tubuh. Apabila badan atau tubuh tanpa kepala, maka tidak akan sempurna. Begitu juga kesabaran dalam struktur keimanan itu seperti kepala. Tanpa kesabaran tidak akan mungkin ada keimanan. Wala fi iman la ra'sa wala khaira fi jasad. Maka apabila sebuah jasad itu tidak ada kepala, maka tidak ada kebaikannya. Wala khaira fi jasad la ra'sa ma'ahu. Bila tubuh tidak ada kepalanya, maka tidak bisa dihitung tubuh itu karena tanpa kepala. Wala fi iman la sabra ma'ahu. Maka tidak akan ada keimanan kalau tidak ada kesabaran. Maka hati-hatilah jangan sampai Anda kehilangan kesabaran. Sebuah tubuh tanpa kepala tidak akan berfungsi. Begitu juga keimanan tanpa kesabaran itu juga tidak akan sempurna.
Dalam hadis disebutkan bahwasanya kesabaran yang paling tinggi dan paling bernilai adalah ketika pintu-pintu maksiat sudah terbuka semuanya, lalu manusia dapat bertahan untuk meninggalkan kenikmatan daripada dosa itu, maka di situ manusia akan mencapai derajat tinggi. Semua pintu-pintu maksiat terbuka, semua pintu-pintu untuk merasakan kenikmatan maksiat terbuka, tapi apabila seseorang bisa menahan diri, tidak terjerumus ke dalam maksiat itu, maka itulah kesempurnaan kesabaran. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ini surat Naziat ayat 40 dan 41. Orang-orang yang beriman itu ketika dibuka pintu-pintu maksiat di hadapannya, namun dia dapat menahan diri untuk meninggalkan kenikmatan maksiat itu dan dia tahan nafsunya, maka fa'innal jannah hiyal ma'wa, maka pahalanya adalah jannah, surga, hiyal ma'wa, dan itulah tempat tinggal mereka orang-orang yang bersabar. Qala Rasulullah SAW, man taraka maksiatan lillahi ma khafatullah tabaraka wa ta'ala ardahullah yaumal qiyamah. Barang siapa meninggalkan maksiat karena dia takut kepada Allah, maka Allah akan membuatnya ridho nanti pada hari kiamat, akan membuatnya senang pada hari kiamat. Dan dalam wasiatnya Nabi Muhammad SAW kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, man tarakal khamra lillah sakahullah minar rahikil makhtum. Apabila ada seseorang yang meninggalkan khamr, minuman-minuman keras yang memabukkan, dia tinggalkan, maka Allah akan nantinya akan memberinya minuman surga. Man taraka lillahi syai'an awadahullahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah SWT, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Sayyidina Ali berkata, man ghadda tarfahu araha qalbahu. Barang siapa yang memalingkan matanya dari memandang yang bukan muhrimnya, maka Allah akan membuat hatinya tenang dan bahagia. Man wussat atrafu hasanat awsafu. Barang siapa yang mengendalikan, mengontrol matanya dari memandang yang bukan muhrim, maka Allah akan jadikan sifatnya, perangainya akan menjadi baik. Man nadhara ila imra'atin farafa'a basarahu ila sama' aw ghamada basarahu lam yartadda ilaihi basaruhu hatta yuzawwijullahu minal huril 'ain. Barang siapa yang memandang seorang wanita lalu dia teringat akan dosanya, lalu dia memalingkan pandangannya itu dan menengok ke langit dan menutup pandangannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menikahkannya dengan hurul 'ain, dengan bidadari kelak di surga. An-nadharu sahmun masmumun min sihami iblis faman tarakaha khaufan minallah atahullah imanan yajid halawatahu fi qalbihi. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, memandang yang bukan muhrim itu dengan pandangan syahwat itu seperti tombak daripada tombak-tombaknya iblis. Barang siapa yang meninggalkan pandangan yang seperti itu karena takut pada Allah, maka Allah akan memberinya iman yang mana orang tersebut akan merasakan manisnya keimanan tersebut di hatinya. Ikhwani wa akhwati, semoga kita nanti digolongkan oleh Allah SWT daripada orang-orang yang bersabar sehingga kita dapat digolongkan menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Dan kita dijadikan berhasil untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang dapat menyebabkan kemurkaan Allah SWT, dan kita juga dimudahkan untuk meninggalkan maksiat-maksiat walaupun maksiat-maksiat itu memiliki kenikmatannya tersendiri. Namun apabila kita bisa meninggalkan kenikmatan-kenikmatan maksiat itu karena takut kepada Allah, maka akhirnya kita akan mendapatkan derajat tinggi di mata Allah, di sisi Allah SWT. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.